Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Yang pertama, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka biasanya terletak pada halaman paling akhir di suatu buku ataupun karya ilmiah. Daftar pustaka biasa disebut juga dengan bibliografi. Penulisan daftar pustaka. Secara umum, yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, dibuat berurutan dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda penghubung. Yang kedua, penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, koran, dan lain sebagainya. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Yang pertama, penulisan nama pengarang di balik atau nama belakang menjadi di depan dengan dibubuhi tanda koma, tanpa menggunakan gelar akademik, dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Selanjutnya, menuliskan tahun penerbitan diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya, menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau ditulis miring dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, menuliskan kota terbit atau penerbitan itu berasal dan diikuti tanda titik 2. Selanjutnya, penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri dengan tanda titik. Jika penulisan daftar pustaka tidak mencakupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Contohnya, yang pertama, Juanda, DKK 2017, Pembinaan Bahasa Indonesia, Yogyakarta, Intan Pariwara PT. Terus Alwi Hasan, DKK 1998, Tata Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka. Ketiga, Prihantini, Ainia, 2015, 2, Master Bahasa Indonesia, Yogyakarta, 2, PT Bentang Pustaka. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Yang pertama, tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tahun informasi tersebut diambil dari internet. Contohnya, tanpa nama, kebahasaan pada teks prosedur. Available at http://www.katapengertian.com/2016/02/unsur kebahasaan pada teks prosedur.html. Diakses pada 10 Februari 2021 pukul 18.00 WIB. Yang kedua, https://silabus.org/pentingnya memahami psikologi pendidikan AMP diakses pada 19 Februari 2021 pukul 20.30 WIB. Penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Tuliskan nama, tahun buku, atau tahun tulisan dan dibuat dalam tanda kurung. Tulis judul buku atau judul tulisan diakhiri dengan tanda titik. Tuliskan alamat website dan gunakan kata diakses pada. Tanggal pengambilan sumber internet. Contoh, Mariana D dan Paskarina C 2005. Peningkatan alokasi APBD membiayai sektor pendidikan. http
www.pikiranstriprakyat.com. Diakses pada tanggal 10 November 2010 pukul 20.00 WIB. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Berdasarkan sumber artikel, sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contohnya, yang pertama, Nauli Rahmaniah 2019, makalah dasar pendidikan di Indonesia, Surabaya 2 UNESA. Yang kedua, Fitorotin Nazidah 2019, pengaruh karakter terhadap kemajuan bangsa, Gresik 2 UNESA. Yang ketiga, Aimatul Afifah 2019, ruang lingkup pendidikan, Surabaya 2 UNESA. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Penggunaan sumber dari skripsi, tesis, contohnya, yang pertama, Handayani, Bekti 2005, pengaruh tingkat pendidikan, sarana prasarana dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Karangdowo. Yang kedua, Al-Kifari, Abu Zar 2012, peranan guru pendidikan agama Islam dalam membina kebiasaan sholat berjamaah, SMK Negeri 1 Kabupaten Bantaeng. Yang ketiga, Saidah Zahrotus 2014, pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis konstruktivisme untuk generasi digital. Penulisan daftar pustaka berdasarkan jurnal. Contohnya, Almina Rospitaria Tarigan, ZL 2018, pengaruh pengetahuan, sikap, dan lingkungan keluarga terhadap diet hipertensi di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu tahun 2016. Jurnal Kesehatan, 9-18. Yang kedua, Lin Arianti, NN 2020, penyelesaian soal limit fungsi trigonometri solusi cepat. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 40-45. Yang ketiga, Astawa, N 2017, memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan Indonesia. Jurnal Penjaminan Mutu 4, volume 4-8. Baiklah, sampai sini yang saya sampaikan dari materi daftar pustaka. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.